Selamat pagi, kembali lagi di acara podcast KBRI Bratislava. Suatu program dari KBRI Bratislava yang secara rutin akan kita lakukan untuk menyapa teman-teman semua dan memberikan informasi terkini yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman. Narasumber pada pagi hari ini adalah Bapak Franky Christian Leonard Silalahi, Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya dari KBRI Bratislava. Selamat pagi Bu Anggi. Selamat pagi. Terima kasih loh udah ngundang saya ke sini. Cerah hari ini ya, Siap. wajahnya ya. Ini honornya gede kan ya? Aduh, kita bicara honor di belakang aja Boleh, Pak boleh. Franky Siap, ya. siap. Pak Franky, izin cerita dong. Nih Siap. Pak Franky kan sekarang bertugasnya di Bratislava ya. Itu sejak kapan ya Pak Franky ya? Sejak kejadian itu sih ya, oh enggak ya. Persisnya saya tiba di Bratislava tanggal 31 Januari 2021. Dan saat itu karena lagi COVID-19 tidak bisa langsung bekerja. Jadi saya itu harus menjalani karantina ketika itu selama 1 minggu di hotel. Ketat sekali, bahkan tidak bisa keluar dari kamar. Tapi saya sudah mulai bekerja dari hotel meskipun saya masih dalam karantina. Jadi tepatnya mungkin 1 Februari 2021 saya sudah mulai bekerja di KBRI Bratislava. Oke, berarti nanti 1 Februari 2023 tepat sudah 2 tahun ya? Tepat sekali. Di sini. Dan itu merupakan penghujung tugas Pak Franky. Betul, betul. Saya sebelumnya ditempatkan di Caracas, di Venezuela. Hatchipos ya Pak itu Pos ya? rawan, betul. Pos rawan dan berbahaya khususnya bagi para suami-suami ya, karena tahu sendiri lah ya, Miss Universe dan segala macamnya di situ. Dari sana semua. Betul. Namun bagi teman-teman yang belum tahu, sedikit informasi bahwa di Kementerian Luar Negeri itu ada mekanisme pindah pos bila sebelumnya telah ditempatkan di pos rawan. Ada beberapa pos yang ditempatkan sebagai pos rawan, Bu Anggi mungkin sudah tahu juga. Dan setelah 2 tahun di pos rawan, lalu bisa dipindah tugaskan ke pos lain. Nah, itulah yang saya alami. Saya sebelumnya, tahun 2019, 1 Februari 2019 tiba di Caracas, lalu 31 Januari 2021 pindah ke Bratislava. Nah, menarik ini ya, sebenarnya dari pos rawan, lalu pindah pos lagi ke pos yang baru. Ini Betul. Berarti otomatis ceritanya nih dalam 1 kali penugasan langsung 2 tempat ya Pak Franky Betul, ya? betul. Lebih banyak cerita, lebih banyak kenangan, lebih banyak adventure yang saya dapatkan dengan 2 pos sekaligus ini. Wah, ini pasti ada Enak ya kerja di Kemlu ya, Bu ya? Makanya gabung dengan Kemlu. Banyak pengalaman-pengalaman unik ya Pak ya? Tentunya. Nah, ini pasti proses perpindahannya juga pasti ada tantangan sendiri nih. Betul, huru-haranya banyak, khususnya kalau kita mau bahas secara khusus tentang proses perpindahannya, karena ketika itu di Caracas tidak ada kedutaan besar Slovakia. Wow. Jadi kedutaan besar Slovakia yang terdekat saat itu adanya hanya di Brasilia City. Nah, dilalahnya saat itu ada pandemi pula. Jadi penerbangan sudah ditutup ke sana kemari. Jadi akhirnya setelah koordinasi sana sini bolak-balik dengan instansi pusat, dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian didapatlah satu fasilitasi pengurusan visa untuk ke Slovakia melalui Konsulat Jenderal Slovakia yang ada di Istanbul ketika itu. Jadi itu baru dari pengurusan visa, belum lagi huru-hara pindah barang dan kawan-kawannya, tapi itu tidak terlalu menarik kayaknya ya. Ini itu saja. Yang menarik ini yang visa ini ya. Betul. Jadi jauh-jauh nih dari Caracas harus ke Istanbul dulu. Betul. Dari Istanbul jalan lagi baru ke Bratislava itu. Betul. Makan waktu berapa lama itu Pak? Nah, saya itu harus nongkrong di Istanbul, nangkring di Istanbul itu selama 1 minggu Bu Anggita. Jadi proses visanya sendiri 3 hari. Namun ketika saya mengurus itu sempat terpotong ada masa libur umum ketika itu, sehingga saya harus alokasikan 1 minggu. Namun yang menarik adalah sebenarnya kesulitan yang saya alami ketika masa pandemi pada saat pindahan itu. Jadi dan setiap kali masuk keluar bandara kan itu berarti saya harus masuk keluar bandara, masuk keluar hotel, harus PCR test dan ya maaf kata harus ditusuk-tusuk hidungnya terus nih buat kita. Terus ya? Colok terus nih. Jadi lumayan kenyang lah ketika itu.
Ya, lumayan terasa ya, banyak Banget, sekali banget. Soalnya dalam dicoloknya buan kita. Itu berarti dari penerbangan sudah ada tantangan, Betul. dari segi akomodasi juga Betul. sulit ya, terus Betul. dari segi kesehatan juga restricted juga ya. Betul. Nggak kebayang kalau waktu itu ternyata alhamdulillahnya negatif terus hasilnya berarti ya, Alhamdulillah Bang? negatif. Coba kebayang kalau positif, wah. Betul, tapi saya waktu itu masih obesitas sih ya, tapi alhamdulillah masih overweight, tapi alhamdulillah COVID-nya masih negatif. Alhamdulillah Siap. ya. Nah, ini yang menarik lagi nih, Caracas itu negara panas ya. Betul. Ya, kalau nggak salah tadi disebutkan pindahnya di bulan Januari. Februari ya. Betul. Itu kan di Bratislava lagi dingin ya. Betul. Nah, ini gimana nih Pak Frankie adaptasinya dari negara panas nih di Venezuela ke negara dingin di Eropa? Betul. Alhamdulillah saya punya insulasi yang melekat ya. Enggak gara-gara itu juga. Jadi adaptasinya tidak terlalu sulit sebenarnya Bu Anggita, karena Venezuela meskipun negara tropis, Caracasnya sendiri itu dingin. Jadi gitu. Caracas itu seperti Bandung. Jadi dia itu agak di puncak gunung. Tidur malam hari pun tidak pakai AC di Caracas. Udah adem ya? Sudah adem, bahkan pakai selimut. Gitu loh. Okay. Jadi tidak terlalu kaget ketika sampai di sini. Memang di sini pun suhunya jauh lebih dingin lagi ketika itu ya. Di akhir Januari itu saya kira apalagi bersalju ketika itu ya, 0 ataupun minus sepertinya. Nah, ini tadi sempat dibilang juga Pak Frankie awal-awal datang harus karantina kan? Di Betul, sini kan? betul. Tapi udah mulai kerja ya Pak Frankie? Sudah. Sudah. Nah, tugas pertama apa sih Pak Frankie yang dikerjain begitu datang di sini? Biasalah rutinnya kita ya, laporan mingguan dan laporan khusus mengenai media. Jadi ketika itu yang saya lakukan pertama kali itu, karena memang karena keterbatasan fisik, hanya laporan yang bisa kita kerjakan dari jarak jauh. Oke. Jadi yang saya ingat persis itu sih, 2 laporan itu. Tugasnya seperti apa sih fungsi penerangan sosial dan budaya itu? Baik. Apa aja sih yang dikerjain di KBRI Bratislava ini? Baik. Jadi kalau diminta elaborasi penerangan media, tentu yang saya kerjakan secara rutin adalah membuatkan press release untuk saya teruskan kepada media-media di Indonesia ataupun di Slovakia. Di samping itu tentunya saya secara rutin harus menjalin relasi dengan para pelaku media di negara akreditasi, dalam hal ini di Slovakia, berteman dengan wartawan, berteman dengan orang-orang di radio, TV, dan seterusnya. Lalu mengenai sosial budayanya, bagian sosialnya itu contoh konkretnya adalah pembinaan masyarakat, Bu Anggita. Ya, kegiatannya seperti yang teman-teman Masindo Slovakia sering hadiri dan partisipasi. Di antaranya Lebaran, perayaan Natal bersama, lalu kemudian permainan tradisional masyarakat pada saat dalam rangka perayaan 17 Agustus dan seterusnya. Nah, itu bagian dari sosialnya, salah satunya pembinaan masyarakat. Budayanya tentu adalah promosi budaya Indonesia. Jadi kita tentunya melalui berbagai kegiatan yang kita rancangkan, diantaranya mungkin teman-teman Masindo sudah familiar ya, Friends of Indonesia sudah familiar juga, ada Indonesian Day, kita juga partisipasi pada Asian Day. Di situ kita menampilkan budaya kita dalam berbagai formatnya, dalam berbagai platformnya, seni tari, seni musik, bahkan gastronominya juga kita tampilkan. Kuliner ya? Kuliner, kurang lebih begitu kerja kami di Pensosbud, Bu Anggita. Oke. Boleh dong cerita sebenarnya tantangan paling besar selama menjalankan tugas itu apa sih? Selama di Bratislava, tantangan terberat adalah menurut saya menjalin relasi dengan orang Slovakia. Karena orang Slovakia punya karakter yang berbeda dengan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia mungkin lebih terbuka, lebih welcome. Jadi gampang untuk memulai satu pertemanan. Hubungan baik itu gampang untuk dimulai. Tapi kalau orang Slovakia, saya perhatikan memang mereka cenderung lebih reserve ya, lebih berteman tuh cenderung lebih ke teman-teman orang-orang yang sudah dikenal baik. Jadi tidak mudah untuk ditemani. Tapi bukan berarti tidak baik ya merekanya. Baik, hanya saja tidak cepat untuk membuka diri bagi orang asing. Pernah punya tugas atau melakukan sesuatu yang dirasa sangat unik nggak?
selama penugasan di Bratislava? Atau mungkin selama penugasan Pak Franky? Ini penugasan keberapa Pak berarti Pak? Penugasan kedua overall ya, tapi kalau postnya udah 4 post berarti. Wah. 2 posting, 4 negara 4 ya negara, Pak ya? betul, betul. Makanya bergabung dengan Kemlu. Oh, begitu lagi ya, iklan lagi saya. Berarti spektrumnya luas nih berarti. Lumayan udah banyak. 4 negara, Betul, berarti betul. 4 apa ya? 4 perwakilan, kondisi ya. 4 kondisi, 4 kota, 4 karakter kemasyarakatan yang berbeda-beda. Beda gitu. semua ini, nggak ada yang sama? Nggak, jadi saya kan pertama di Port Moresby, Papua Nugini, yang kedua di Sydney, Australia, ketiga di Caracas, Venezuela, yang keempat di sini. Beda-beda semua Beda-beda semua. itu ya. Jadi nggak berdekat-dekatan juga karakternya gitu kan. Iya betul. Nggak kayak betul, misalnya betul. Indonesia dengan Malaysia kan mungkin masih berdekatan karakternya gitu. Pengalamannya berarti banyak banget ini ya. Katanya sih begitu ya. Nah, kok katanya kan merasakan sendiri Pak Franky. Iya. Saya rasa pengalaman saya cukup banyak berarti. Kalau gitu boleh dong cerita nih pengalaman. Pengalaman terunik ya tadi pertanyaannya ya. Dari penugasan ya Pak. Dari Nanti kita penugasan. kalau yang pribadinya ada lagi. Iya Apa ya. nih, Pak Franky? Saya kira kalau di Bratislava pengalaman saya terunik adalah ketika promosi budaya. Jadi saya itu sebelumnya tidak pernah memegang fungsi sosial budaya. Jadi Perdana dong. Perdana ini, dan namun saya suka sebenarnya. Jadi salah satu hal yang saya suka dari perwakilan bilateral adalah dinamikanya. Jadi ada dulu kan saya sebagai undangan saja ya, ada undangan festival budaya dari Kedubes, Kedutaan Besar Cina, Kedutaan Besar Jepang. Saya menikmati yang hal-hal seperti itu. Nah, di kali ini saya yang harus menyajikan ke mereka, gitu kan. Nah, jadi tantangan pengalaman terunik adalah ya itu ketika promosi budaya itu di mana first thing first, khususnya di Slovakia kita harus membuat para audiens tahu dulu Indonesia itu negara apa, berada di mana, dan seterusnya. Jadi tidak seperti halnya Jepang yang mereka sudah kenal lewat sushi atau negara-negara lain yang sudah mereka kenal melalui budayanya. Namun di Slovakia sepertinya dalam pengalaman saya sangat awam sekali. Masyarakat Slovakia jarang sekali mengetahui Indonesia itu di mana dan bahkan tidak mengetahui negara Indonesia itu ada atau tidak. Jadi itu tantangan terunik sih. Jadi bayangkan ketika Bu Anggita mempromosikan sesuatu, tapi audiensnya itu sebenarnya tidak tahu apa itu yang Bu Anggita promosikan. Jadi kan ekstra ya, iya, jadi harus betul. Ekstra ya. Jadi kayak ada gap of knowledge-nya di tengah-tengah itu. Nah itu yang menurut saya pengalaman terunik. Saya harus jembatani dulu itu gapnya supaya orang yang melihat promosi budaya kita mengetahui terlebih dahulu, oh itu bagian dari suatu budaya dari suatu negara yang namanya Indonesia. Begitu. Itu tantangan terunik di sini. Oh oke. Ini biasanya target audiensnya yang lebih cepat menerima promosi tersebut tuh biasanya siapa sih Pak? Kecenderungannya mahasiswa, karena mahasiswa kan punya curiosity yang lebih daripada umumnya ya, daripada awam. Jadi apalagi mahasiswa atau para pemuda di sini tuh sangat adventurous ya. Walaupun mereka berpetualang masih hanya di sekitar Eropa ya, namun karena jiwa petualangnya itu banyak dari mereka yang berminat untuk belajar lebih banyak tentang Indonesia. Begitu. Hal ini bisa dilihat juga dari partisipasi pada kelas-kelas seni kita ya. Kan kita buka kelas seni tari, kelas seni musik. Most likely adalah orang-orang yang masih muda lah hitungannya. Ada juga yang sudah bekerja tapi masih muda. Usia sekitar 20 sampai 30-an tahun betul, ya. Yang memang rasa curiosity-nya lagi tinggi dan mereka melek teknologi juga melek teknologi. Ya. Tapi Indonesia kan nih famous nih dengan Bali. Mereka tahu Bali kan? Nah, itu surprisingly tidak banyak juga yang tahu Bali, Bu Anggita. Oh really? Betul. Even Bali ya? Maksudnya kadang-kadang kalau kita pengalaman kemana-mana kan orang lebih tahu Bali daripada Indonesia ya? Betul. Tapi bahkan di sini Bali juga mereka tidak surprisingly ya. Jadi karena memang mungkin ada faktor jarak ya. Terlalu jauh. Jadi summer vacation-nya mereka biasanya
either ke Timur Tengah, ke Uni Emirat Arab ataupun ke Mesir biasanya, ataupun paling mentok ke bagian selatan Eropa gitu. Namun saya kira memang dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, promosi budaya yang intens yang terus-menerus kita lakukan, saya kira akan mampu membuka mata mereka bahwa ada keindahan yang lain juga di belahan bumi lain yang teman-teman yang punya rasa ingin tahu ini bisa dapatkan kalau mengenal Indonesia lebih baik. Dan itu menjadi kerja besarnya KBRI dan lebih khususnya di bidang Pensosbud ya. Betul, target kita juga sih ya, target kita juga. Oke. Bicara mengenai pengalaman pribadi, secara personal, apa sih yang menurut Pak Frank ini paling berkesan dan unik lah dari Bratislava? Ini karena Pak Franky udah mau di ujung nih, akan kembali ke tanah air setelah 4 tahun melanglang buana ya. Betul. Istilahnya dari satu ujung dunia ke dunia lain gitu kan. Betul. Nah sekarang akan kembali ke Jakarta. Nah sekarang mungkin Pak Franky bisa nostalgia sedikit. Kira-kira apa sih nih yang akan dikangenin dari Bratislava? Iya ya. Pertama-tama ini saya kira teman-teman Masindo semua bisa setuju dengan saya. Macet. Di sini tidak ada macet. Bukan tidak ada macet ya, tapi kalaupun ada macet, kayak nggak berasa gitu. Coming from Jakarta ya. Jadi, kalau yang sudah pernah hidup di Jakarta, akan melihat tidak ada macet di Bratislava. Walaupun orang Slovakia mengatakan, oh iya tadi macet dan segala macam. Nah, kamu sebut itu macet. Bagi kita itu tidak macet. Ya? Betul. Jadi, yang pertama yang saya ingat selalu dari sini adalah tidak adanya macet, dalam pengertian juga bahwa kota ini selalu within reach, dapat dijangkau paling mentok 20 menit paling lama. Jadi dari satu ujung ke ujung itu paling mentok 15 menit, 20 menit sampailah. Itu yang saya suka karena kebetulan saya juga besarnya dari kota kecil ya. Jadi simplicity dan cepat dapat sesuatu yang berkesan buat saya gitu, nggak seperti di Jakarta yang kalau kita mau beli sesuatu tuh perjalanan aja jadi 1 jam kan ya, belum lagi ngantri ini dan itunya, aduh. Nah itu yang pertama Bu Anggita. Yang kedua yang saya ingat persis adalah ternyata saya mulai menantikan musim, mulai mengikuti satu ritme yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki 4 musim. Jadi ketika musim panas, saya looking forward, sangat menantikan, kapan ya mulai akan datang nih musim gugur, mulai akan dingin kembali, kapan akan musim dingin salju, kapan yang akan datang gitu kan. Nah ketika udah musim dingin, salju udah datang, udah dingin nih, ini kapan ya hangat lagi ya, spring kapan ya gitu, bunga bermekaran kapan ya, ini pohon-pohon kering semua nih ya. Jadi ada satu ritme, ada satu penantian siklus yang selalu dinanti-nantikan ketika bertugas di Bratislava, yang mungkin saya akan rindukan di Jakarta. Yang di Jakarta kan nanti saya paling siklusnya siklus musim buah rambutan, mungkin siklus durian gitu kan. Kapan nih duriannya berbuah gitu paling. Tapi kan. di sini nggak ada durian. Nggak ada gitu sih ya. Itu yang bikin kangen juga kan sama Jakarta kan, sama Indonesia. Ya. Siklusnya beda Bu Anggita. Iya. Cuma memang kalau dari segi cuaca di sana panas sama hujan aja ya. Betul. Kalau di sini hujan pun masih panas loh Bu Anggita. Nggak adem juga kan ya di Jakarta. Cuma becek aja ya. Cuma becek aja dan macet. Oke. Kalau di sini ada 4 musim juga ya? Ada 4 musim tapi mungkin nggak terlalu berasa ya. Karena dinginnya tidak terlalu dingin gitu loh. Jadi mayoritas di negara-negara yang tropis lah ya, panas betul. Panas, baru kesini lah baru ketemu yang benar-benar 4 musim. Makanya jadi satu pengalaman yang baru juga ya buat Pak Franky ya. Sebelumnya sebenarnya sudah pernah ya, maksudnya sekolah di Inggris itu pernah mengalami 4 musim, maksudnya mengalami salju juga dan segala macam. Tapi karena waktu itu saya tinggalnya singkat ya, karena sekolah cuma 1 tahun kan, jadi nggak sempat repeat the season gitu, nggak sempat pernah mengalami pengulangan musim-musim itu. Pak Franky punya nggak pengalaman lucu misalnya selama berinteraksi di Slovakia? Jadi saya selalu mengagumi dan selalu jadi mengetahui
kalau musim semi sudah tiba dari bunga-bunga yang bermekaran di jalan tol menuju ke kantor dari apartemen. Oke, padahal perjalanan dari apartemen ke kantor juga nggak jauh kan, Pak? Nggak jauh. Nah, jadi kalau buang kita tahu kan itu ya, yang kalau kita mau sebelum belok kiri menuju ke kantor, sebelum putar balik ke kiri, itu kan ada rumput-rumput. Nah, itu kalau musim semi itu bunganya bermekaran buang kita. Nah, itu saya selalu sambil lewat, saya sering kagumi dan kemudian itu tadi teringat, oh musim semi berarti sudah tiba gitu. Paling itu kayaknya yang berkesan. Yang ditunggu ya. Yang ditunggu. Lain-lainnya kayaknya enggak lah ya. Kalau Slovakia nih ada kendala-kendala bahasa. Betul. Ya, bahasanya kan beda sendiri nih. Istilahnya bahasa Inggris bukan, bahasa Rusia bukan juga. Betul. Ini agak-agak unik juga kan bahasanya. Di sini pernah mengalami kesulitan nggak? Pastilah. Hanya saja memang ya saya bawa lucu aja sih ya. Jadi kalau misalnya pelayannya bilang ngomong dalam bahasa Slovakia, ya saya jawab kadang-kadang dalam bahasa Indonesia gitu. Oh gitu, nyambung aja. Tapi nyambung. Akhirnya bahasa tubuh, ya gitulah. Jadi pakai angka 1, 2, karta dan seterusnya, atau saya tunjukkan kartu gitu kan, udah saling paham jadinya. Jadi itu sih nggak terlalu menjadi masalah. Kenangan yang berkesan buat saya, karena saya ngalamin di tempat lain juga gitu loh. Saya ngalamin beda kalau di udah Caracas. empat tempat ya. Yuh. Beda kalau sudah 4 negara ini ya. Pengalamannya lebih banyak, jadinya udah tahu bagaimana cara begitu ya, mengantisipasi gitu ya. Katanya sih memang begitu. Katanya lagi ya. Katanya lagi, bukan mengalami sendiri ya Pak Franky ya. Saya ngalami. Jadi kurang lebih begitu Bang kita. Kalau yang pengalaman berinteraksi sih saya kira hampir sama dengan yang lain-lain sih ya. Tapi kalau dari karakter orangnya bagaimana? Itu tadi karena mereka sangat reserved ya. Tapi once kita yang di Caracas enggak? Enggak, orang-orang Venezuela sangat open. Oh, jadi. Sangat open, dan mereka bisa dibilang sangat mengobrol kata-kata sayang gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang common, suatu hal yang sangat biasa, lumrah. Misalnya ketika saya belanja di supermarket itu misalnya kasirnya mengatakan ketika saya sudah selesai bayar, dia akan bilang gracias mi amor gitu. Kalau di sini? Which means thank you my love. Kalau di sini? Oh, itu jarang sekali. Jarang sekali untuk mengatakan thank you darling atau thank you my love, something like that. Gitu itu jarang. Karena karakternya yang lebih reserve, lebih apa namanya? Jadi mereka juga nggak banyak ini ya. Jadi bukan tipikal mereka yang ekspresif dalam mengungkapkan perasaan ya, gitu loh. Oke. Lalu rencana Pak Franky kembali ke Jakarta? Melangsingkan badan sih pertama kali ya, gitu. Nah ya. Ini rencana profesional ya maksudnya ya, baik-baik. Ini saya cepat-cepat aja ya. Nanti akan kembali ke Jakarta kira-kira tanggal berapa Pak Franky? Saya rencana ini, tolong fans jangan nanti banyak datang ke bandara ya kalau saya sebutkan tanggalnya ya. Nanti rame bandaranya, kasihan nanti petugas bandaranya. Agak-agak delusional ya, agak-agak halu ya. Saya kebetulan sudah beli tiket pesawat tanggal 1 Februari buat kita. Insya Allah tanggal 1 Februari berangkat dari Vienna, tiba tanggal 2 Februari di Jakarta. Rencana ke depan tentunya saya akan melapor diri, sudah mendapatkan unit di Jakarta, kebetulan akan ditempatkan di Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri. Kedepannya mungkin itu langkah pertama. Tentunya kalau hal-hal pribadi banyak yang harus diurusin ya, harus kembali mengurus apartemen, pindahan dan lain-lainnya. Namun rencana terdekat dalam waktu dekat setelah tiba di Jakarta mungkin itu kembali ke unit kerja di dalam negeri, mulai bekerja di sana. Oke. Pak Franky ada nggak kira-kira kritik atau saran atau hal-hal yang mungkin menurut Pak Franky bisa diperbaiki di KBRI Bratislava ini? Kalau menurut saya begini ya, orang Slovakia ini sebenarnya bukan orang yang tidak welcome terhadap hal-hal baru. Mereka hanya perlu dibawakan hal-hal baru itu. Begitu. Jadi saya kira kalau untuk teman-teman di KBRI Bratislava berikutnya ya, setelah sepeninggal saya nanti dari sini,
Saya kira keep on doing that, keep on doing promosi budaya, lebih gencar lagi, lebih baik, lebih sering lagi, lebih baik, supaya apa yang teman-teman audiens pernah dengarkan itu terdengar terus hingga melekat di kepala, baik itu melalui promosi kuliner kita di TV Markiza, atau di RTVS, atau Indonesian Day, atau Embassy Goes to Campus. Program-program itu menurut saya akan sangat efektif untuk membuka mata, membuka wawasan orang Slowakia mengenai Indonesia, yang mana ujungnya adalah tidak hanya manfaat budaya ya, mereka mengenal Indonesia dan budaya Indonesia, tapi juga manfaat ekonomi. Jadi ada keinginan mereka untuk datang ke Indonesia, untuk baik itu untuk wisata, untuk belajar seni, belajar budaya, apapun itu, yang tentunya akan memberikan manfaat ekonomi kepada para pelaku usaha di Indonesia. Jadi tidak hanya agar mereka tahu bahwa ketika orang menyebut batik, oh itu Indonesia, gitu. Ketika orang menyebut angklung, oh itu Indonesia, ya aku tahu itu dari Indonesia, gitu. Jadi public diplomasinya juga jalan. Jadi mereka menjadi agen-agen kita untuk bisa menegaskan kepada orang-orang lain yang belum tahu bahwa angklung adalah dari Indonesia, batik adalah dari Indonesia, gitu loh. Gamelan juga adalah dari Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya bisa dicapai dengan rutin ya, saya kira kontinualitas dan kerutinan itu akan sangat membantu mencapai tujuan pengenalan Indonesia terhadap masyarakat Slowakia. Mengulang gaung berarti betul, ya. Betul. Pentingnya menggaungkan betul. kepopuleran, betul. untuk mempopulerkan semua hal-hal mengenai Indonesia, betul. baik dari tempat tujuan wisata, alat musik, dan segala macam kultur yang bisa kita promosikan ya Pak ya. Betul. Dan pasti dengan program-program yang rutin, tadi betul. ya disebutkan rutin, kontinualitas, betul. Berkesinambungan. Betul. Ya. Kalau saya sih pemikiran saya adalah lebih baik gaungnya itu dibunyikan berkali-kali daripada langsung sekali hilang gitu. Jadi betul. Daripada doing one big bang, satu gaung yang sangat bergema tapi setelah itu hilang, saya kira lebih baik gaung yang kecil-kecil tapi selalu bunyi sehingga masyarakat di Slowakia itu selalu aware dan akhirnya melekat di kepala mereka mengenai Indonesia. Oke. Terakhir Pak Franky, ya. Itu tadi adalah pesan-pesan untuk mungkin saran dan masukan ya untuk teman-teman di KBRI. Penerus Pak Franky juga iya, salah penerus satunya saya secara khusus ya, betul. Mungkin ada juga pesan-pesan dari Pak Franky untuk teman-teman yang masyarakat Indonesia ya. Betul, masyarakat Indonesia atau yang siapapun nanti yang menonton acara podcast ini. Betul. Baik, saya tidak di fungsi ekonomi. Teman-teman masyarakat Indonesia, saya kira mulai dari sekarang mulai melihat semakin banyaknya PMI kita berdatangan ke Slowakia, pekerja migran Indonesia. Jadi saya kira itu menandakan ada satu kondisi ekonomi yang cukup baik dan menguntungkan yang bisa diraih oleh para pekerja migran kita di sini. Nah, bagi masyarakat Indonesia di sini, mari kita sama-sama juga melihat peluang itu, gitu loh. Jadi, kalaupun nanti semakin banyak, sebagai contoh sederhana, semakin banyak nanti PMI yang ada di Slowakia, misalnya seluruh warga negara Indonesia di Slowakia mencapai 2.000, mungkin bisa membuka satu restoran Indonesia di sini. Kurang lebih begitu. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia di sini selalu buka mata, buka telinga, selalu melihat peluang-peluang yang ada yang bisa diambil dari ketika tinggal di negara ini gitu loh. Jadi dari interaksi dengan teman-teman Slowakia ataupun interaksi dengan teman-teman di KBRI atau teman-teman sesama warga negara Indonesia, dan saling berbagilah gitu. Kita kan ada grupnya ya, ada grup WhatsApp Masindo, saling berbagi. Jadi kalau ada info lowongan kerja misalnya, atau info misalnya ada lomba fotografi atau apa, saling berbagi saja sehingga teman-teman yang ada di Slowakia ini bisa sama-sama saling diuntungkan dengan informasi yang sama-sama kita bagi bersama.
Secara tidak langsung juga masyarakat Indonesia ini merupakan agen-agen promosi, betul, ya Pak ya. Betul. Pak Franky, mereka juga memiliki bisa berkontribusi betul. secara positif ya, betul. terutama tadi mengenai dari kulinernya ya. Betul. Untuk memperkenalkan Indonesia secara betul. tidak langsung ya. Betul. Baik. Jadi ketika promosi kuliner jangan sungkan-sungkan untuk partisipasi, ayo aja ikut gitu loh. Jadi dari KBRI tentunya kita akan siapkan juga. Namun kalau ingin berpartisipasi bilang saja gitu, Pak saya nanti masakan ini boleh nggak Pak sekaligus memperkenalkan ini kepada masyarakat Slovakia. Oh silakan Bu gitu. Apalagi kalau misalnya saya fungsi pensosbudnya kan yang suka makan cucok meong itu. Cukmeng ya. Cukmeng. Baik Pak Franky. Thank you Bu Anggita. Atas terima kasih. Dan terima kasih juga atas pencerahannya. Ini kita semua tercerahkan atas penjelasan-penjelasan dan paparan dari, sebenarnya bukan paparan ya, ini lebih kepada cerita sebenarnya. Betul, pengalaman, berbagi pengalaman dari seorang Bapak Franky Silalahi yang dalam 2 kali penugasannya ternyata sudah mencecap 4 negara dengan 4 karakter masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga pengalamannya tentu sangat luas, sangat banyak, dan kita bisa ambil pelajaran dan ambil nilai-nilai positif dari pengalaman-pengalaman. Ini kesannya saya udah tua banget ya, ngasih nasihat ya. Udah kayak kakek gue. Ngasih nasihat mulu. Namanya berbagi sharing. Ya, siap. Sesuatu yang berbagi, sesuatu pengalaman ketika dibagikan juga akan bermanfaat buat teman-teman semua, tidak di-keep sendiri ya. Jadi terima kasih banyak Pak Franky atas waktunya, atas sharing knowledge-nya, sharing pengalamannya. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dengan demikian berakhir acara podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Bye. Bye. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi.